Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok Ibu Lisna Prainata SPD MM. Saya Pember Tamrin Manalu dari SMP Negeri 3 Seruyan Raya. Saya Kiki Permatasari dari SMPS 5 Bes Agro Internasional. Saya Romiandi Irwan Rahman dari SD Eka Cipta Hanau. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada tahap 1 ini, Bapak Romiandi melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi, dan pasca supervisi kepada supervisi coach Bapak Pember Tamrin Manalu. Bapak Romiandi akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching yang meliputi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan menggunakan tabel 5 rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Baik, selamat pagi Pak Pember. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar saya baik Pak. Kalau Bapak kabarnya gimana? Alhamdulillah luar biasa baik Pak. Nah, hari ini kita rencananya mau melakukan supervisi ya Pak ya. Dan mohon izin saya sebagai supervisor Bapak yang akan melakukan coaching nanti ya Bapak ya. Nah, kalau dari sesi ini Bapak mempercayakan saya sebagai supervisor Bapak nih ya Pak ya. Bagaimana harapan Bapak untuk melihat saya bisa membantu Bapak dalam sesi observasi pada kali ini Pak? Baik, terima kasih Pak Romi. Saya ingin Bapak bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Dalam kemampuan ini Pak, saya masih lemah ya. Nah, saya belum terkadang saya belum bisa memilih pertanyaan yang bermakna kepada coaching. Kemudian saya juga masih belum bisa fokus mendengarkan aktif. Nah, nanti Pak Romi bisa membimbing saya. Iya baik Pak. Saya juga berharap dalam sesi kali ini sangat bisa membantu Bapak dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu Bapak dalam melakukan sesi kali ini Pak. Nah, kemudian dari itu tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak yang presence atau dengan penuh, mendengarkan, kemudian terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna seperti itu ya Bapak ya. Nah, kemudian bagian mana nih yang ingin Bapak fokuskan terlebih dahulu? Saya mau memfokuskan di dua hal Pak. Yang pertama itu saya bisa memperhatikan cara mendengarkan aktif. Kemudian setelah itu saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coaching. Nanti saya berharap di dua ini Pak, di dua bagian ini saya bisa melakukannya waktu coaching. Baik Pak, saya udah catat di sini Pak ya, ada dua hal yang ingin ditingkatkan. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian berusaha untuk menstimulasi coach untuk Memberikan pertanyaan yang ya betul, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak ya. Kemudian dari hal tersebut sejauh mana nih tingkat kemampuan Bapak Pember sendiri dalam melakukan hal ini? Kalau menurut saya Pak, saya percaya peningkatan untuk mendengarkan aktif dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan efektif yang akan saya berguna untuk proses coaching. Nah, setelah itu dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin saya lebih bisa membimbing dalam pembelajaran. Iya, baik seperti itu ya Pak ya. Satu hal yang perlu saya ingatkan, mungkin nanti dalam melakukan sesi monitoring coachingnya tadi, dengan coachingnya nanti sebisa mungkin nih Pak ya, bisa digali lebih dalam apa yang dirasakan oleh coachingnya tadi, kemudian lebih membimbing coachingnya untuk dapat menemukan alternatif solusinya seperti itu Pak. Kemudian saya paham apa yang Bapak sudah sampaikan tadi. Kemudian apa sih harapan Bapak dari kita melakukan sesi observasi kali ini Pak? Saya berharap dengan melakukan kegiatan ini nanti akan memberikan umpan balik untuk membantu perkembangan saya merumuskan khususnya di yang dua tadi Pak. Satu itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nanti saya berharap ada umpan baliknya. Iya, sebelum ke sesi selanjutnya ya Pak ya dengan coachingnya, kita harus tuntaskan terlebih dahulu nih sebelum turun langsung pada prakteknya. Sesi mendengarkan aktif menurut Bapak itu seperti apa Pak? Kalau saya itu, menurut saya mendengarkan aktif itu nanti coachingnya akan menyampaikan apa
masalah yang dihadapinya. Saya juga nanti akan mendengarkan, bukan malah saya ikut curhat menceritakan kejadian yang terjadi juga pada saya. Nah, itu nanti rencana saya yang ada dalam pikiran saya tentang mendengarkan aktif. Kalau apa yang nanti masalah daripada coachingnya saya dengarkan. Nah, kemudian untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi dari diri sendiri. Iya, baik Pak. Sepertinya sudah jelas apa informasi yang Bapak ingin gali pada sesi kali ini. Saya berharap nanti semua hal tersebut dapat diimplementasikan pada saat melakukan sesi coachingnya Pak ya. Yang pertama juga sudah pasti sebenarnya harus present terlebih dahulu, kemudian hadir dalam keadaan kesadaran penuh pada saat itu. Kemudian dua hal yang mau Bapak tingkatkan, yang tadi adalah mendengarkan secara aktif dari coachingnya permasalahan terhadap coaching. Kemudian yang kedua, menghadirkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga bisa diberi kelancaran dan selamat melakukan sesi coachingnya Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra. Pada tahap 2, Bapak Fember melakukan percakapan coaching kepada Ibu Kiki. Dalam melakukan percakapan coaching, Coach Pak Fember dapat menjadikan tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan, sementara Coachi Ibu Kiki menyampaikan topik terkait target pribadi. Selamat pagi, Bu Kiki. Selamat pagi Pak Fember. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Kabar baik juga, Ibu. Nah, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model tirta ya, Bu ya. Nah, pertama-tama kita akan memulai menetapkan tujuan dan sesi coaching pada hari ini. Apa yang kira-kira yang akan Ibu capai pada sesi coaching kita hari ini? Oh gitu. Berarti tujuan saya ya Pak, saya kan punya masalah tentang manajemen waktu Pak. Saya harap setelah saya coaching, membicarakan tentang permasalahan dan ngobrol dengan Pak Fember, saya nantinya akan bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan saya, yaitu terkait bagaimana saya bisa manajemen waktu untuk diri saya sendiri, seperti itu Pak. Berarti di bagian manajemen waktu ya? Iya Pak. Bisa Ibu menceritakan di bagian mana manajemen waktu ini kendalanya? Iya Pak, jadi saya tuh suka sering telat Pak saat mengerjakan tugas kayak gitu. Pasti selalu, meskipun ya udah berusaha semaksimal mungkin Pak, tapi saya tuh ada aja hal yang membuat saya tuh selalu molor dari deadline-nya. Atau kalau enggak tuh misalnya deadline-nya jam 12 malam, saya ngirimnya jam 10 malam, mepet gitu loh Pak. Kadang-kadang juga sering melampaui dari deadline. Kemudian di samping itu kendala saya saat berangkat sekolah Pak. Nah itu tuh pasti ada aja yang bikin saya itu mepet gitu waktunya. Belnya jam 7 ya, saya berangkatnya jam 7, malah kadang-kadang lebih dari jam 7. Kemudian saya nggak bisa melaksanakan piket saat sesuai dengan jadwal saya, sehingga kan itu dampaknya jadi menyusahkan teman-teman yang lain juga ya Pak. Itu sih Pak. Nah, dari manajemen waktu yang Ibu rasakan ini, setelah itu kan sudah berulang-ulang ya? Iya Pak. Kendala apa yang membuat Ibu bisa seperti itu? Bisa nggak? Ya sebenarnya dari dalam diri saya sendiri ya Pak, keinginan masih merasa aman lah, belum deadline gitu loh, jadi suka menunda-nunda itu kan Pak, mungkin yang pertama. Jadi saya masih merasa kalau nanti saya mepet waktunya itu baru semua kemampuan kayaknya tuh bisa keluar gitu Pak, padahal kan nggak baik ya Pak sebenarnya ya. Padahal itu kan bisa dikerjakan sedikit-sedikit. Iya Pak, dicicil mungkin gitu. Nah saya, iya Pak, saya belum pernah kayak gitu Pak. Kalau itu hambatan-hambatan apa yang biasanya membuat Ibu bisa sampai seperti itu? Bisa saya? Tinggi Pak, yang saya sampaikan tadi, yang pertama mungkin rasa saya ini deadlineer gitu kan, merasa kemampuan tidak akan keluar maksimal kalau enggak mepet pada waktu yang ditentukan. Kemudian saya juga masih merasa sering menunda-nunda kayak gitu, masih besok, jadinya itulah Pak yang paling berat gitu Pak. Jadi intinya ya dari dalam diri saya sendiri sebenarnya Pak. Berarti itu berpengaruh juga ke pembelajaran di sekolah bagi anak-anak? Iya, kalau itu sih iya juga sih Pak, kan saya sebagai guru kan harusnya jadi teladan ya Pak ya. Nah itu juga takutnya nanti mempengaruhi anak-anak. Kalau di jam pembelajaran saya sih masuknya insya Allah tepat waktu aja, cuman ya saat berangkat sekolah itu Pak yang mungkin jadi
kurang baik kayaknya ya Pak ya. Baik Bu, di sini saya coba menggali ya Bu ya. Iya. Dari keadaan yang Ibu ceritakan tadi, sekarang itu yang Ibu ini sudah berada di level berapa kira-kira? Saya masih jauh dari harapan ya Pak. Saya masih di level 3 atau 4 lah Pak. Di level 3 atau 4. Nah kira-kira setelah kita melakukan tes ini, nanti Ibu bisa mendapatkannya harapannya di level berapa? Kalau nggak 7 ya 8 dulu Pak. Jadi biar konsisten gitu loh Pak, nggak langsung ideal 10 atau 9, tapi saya pengennya bisa ke 7 atau 8 dulu lah, mulai dari yang terdekat. Misalnya saya bisa tepat waktu pada saat berangkat sekolah, tepat waktu aja pada saat mengumpulkan tugas, itu aja dulu Pak. Nah, tadi Ibu sudah menceritakan kendalanya di sini, kemudian bagaimana manajemen waktu, kemudian yang Ibu rasakan keteteran kalau sudah seperti itu ya. Iya betul Nah, Pak. untuk mengantisipasi itu, nah yang sudah Ibu pikirkan rencana aksi kedepannya bagaimana? Kalau rencana saya mungkin pertama saya harus menggunakan wishlist ya Pak, harapan yang mendaftar seperti skala prioritas, tugas mana yang harus saya dahulukan, yang kira-kira dekat dengan deadline. Kemudian saya terkait dengan keterlambatan di sekolah itu, biasanya saya riweh mempersiapkan keperluan anak-anak, itu mungkin bisa saya cicil pada saat malam gitu ya Pak ya. Dan saya perlu membuat jadwal untuk bisa mengingatkan saya terus gitu, tugas mana yang mendesak, ya itu saja mungkin ya Pak. Baik. Nah, tadi rencana Ibu akan membuat catatan, kemudian akan memprioritaskan mana yang lebih penting dulu yang dikerjakan ya Bu ya. Iya Pak. Nah, kemudian kira-kira nanti siapalah nanti yang bisa mendukung Ibu bisa melakukan itu? Kalau yang bisa mendukung tentu saja yang pertama adalah suami saya ya Pak ya, sebagai partner di rumah. Kemudian saya akan meminta bantuan dari rekan kerja juga untuk senantiasa mengingatkan saya ketika jadwal tiket. Ya sebenarnya itu harusnya saya dari kesadaran pribadi ya Pak, tapi mungkin mengingatkannya seperti ini Pak, ketika saya agak telat itu bisa diingatkan untuk jangan capek-capek biar nanti bisa nyicil pekerjaan yang lain, biar besoknya bisa tepat waktu seperti itu mungkin Pak. Harapan kita kan dengan kita bisa tepat waktu, nanti anak didik kita juga bisa melihat kita tepat waktu. Iya betul. Itu salah satu contoh yang baik bagi mereka ya Bu ya. Iya Pak. Nah, oke. Baik Bu. Kapan dari rencana yang sudah Ibu utarakan tadi, kira-kira nanti kapan Ibu akan menerapkannya? Baik Pak, kalau bisa secepatnya ya Pak ya. Setelah pulang dari coaching ini mungkin saya akan meninjau kembali tugas-tugas yang dekat dengan deadline-nya, sehingga nanti saya bisa menjadwalkan mana yang kira-kira harus saya dahulukan untuk saya kerjakan Pak, seperti itu. Berarti itu ide yang bagus, sudah bagus Ibu. Nah dari yang Ibu ceritakan tadi, nanti kan Ibu akan menemukan kendala. Iya. Nah, kendala menurut Ibu, kendala-kendala yang akan Ibu hadapi itu apa? Sepertinya terkait dengan kendala pribadi kembali ya Pak ya, khususnya pada keluarga, antisipasi ketika mungkin anak saya rewel atau suami saya nanti dinas keluar kota, itu sepertinya saya perlu kerjasama juga dengan yang mengasuh anak-anak Pak. Ketika ada tugas yang mendekati deadline, kemudian terjadi kendala tersebut, saya bisa minta bantuan sehingga bisa terantisipasi seperti itu Pak. Nah dengan adanya kendala-kendala itu ya Bu ya. Nah kira-kira upaya untuk mengatasi kendala itu nanti bagaimana Bu? Ya, saya minta kerjasama mungkin ya Pak ya dengan pihak lain seperti yang mengasuh anak-anak, kemudian atau teman-teman yang rumahnya dekat dengan saya, dan bisa membantu saya untuk menjagakan anak-anak sebentar gitulah, supaya saya bisa fokus mengerjakan tugas. Atau kayaknya yang lebih mungkin tuh Pak, saya bisa mengerjakan tugas itu dengan cara mencicil gitu ya Pak. Bertahap gitu. Saya kerjakan dulu sebagian sehingga tidak terlalu mepet dengan deadline, saya bisa mengumpulkan tugas itu seperti itu Pak. Itu kayaknya yang paling rasional agar tidak merepotkan orang lain gitu ya. Apalagi Pak. di akhirnya Ibu ya. Iya betul Pak. Nah itu kan
nanti mempermudah pekerjaan Ibu. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu lihat kan dari pendapat Ibu tadi, nah kita semakin pusing. Iya, tertekan ya Pak. Oke. Nah, bagaimana nanti cara Ibu supaya itu rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Ya, saya harus berkomitmen ya Pak ya, bahwa rencana ini tidak hanya sekedar rencana, tapi juga harus saya realisasikan demi perbaikan diri saya yang kedepannya gitu Pak. Biasanya kita mengerjakan sesuatu, terkadang ya Bu ya, kita itu menerapkannya di awal-awal Semangat. ya. Nah, bagaimana cara Ibu supaya itu terlaksana secara kontinu? Gitu Pak. Ya itu Pak, mungkin saya perlu berkomitmen secara penuh dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan anggota rumah saya, keluarga, untuk bisa membantu saya saling mengingatkan terkait komitmen untuk bisa memanajemen waktu dengan baik seperti itu. Iya Pak. Nah, kemudian bagaimana Ibu akan mempertanggungjawabkan ini? Ya, saya pastinya akan berlatih untuk disiplin pada diri saya sendiri dengan tanggung jawab yang penuh, menemukan motivasi dari dalam diri saya sendiri bahwa saya berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bisa lebih mampu memanajemen waktu, bisa tepat waktu dalam segi tugas ataupun berangkat sekolah seperti itu. Baik Bu. Nah, Ibu kan sudah menemukan solusinya. Nah, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, ternyata masalah ini bisa saya jawab sendiri, tapi harus melalui pertolongan dari Pak Fember untuk yang mestinya kemarin hanya angan-angan aja, kayaknya sekarang harus lebih terstruktur, harus lebih jelas kayak gitu alurnya mau seperti apa dulu gitu Pak. Jadi perasaan saya lebih lega, lebih ya merasa enteng gitu Pak setelah jalan. Gitu. Nanti harapan kita karena Bu Kiki sudah menemukan solusinya, harapan kita Bu Kiki bisa melaksanakannya. Iya, amin. Nah, setelah Ibu tadi sudah menceritakan kelegaan hatinya ya, Bu ya. Oke, baik. Mungkin terima kasih untuk coaching kita hari ini, mudah-mudahan bisa diterapkan. Ya, amin. Mohon doanya ya Pak Fember. Ya, Saya mohon pamit dulu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Fember. Selamat. 3. Skenario dialog lengkap antara supervisor Bapak Romiandi dan coach Bapak Fember dalam percakapan pasca supervisi berbasis coaching mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan dapat berlangsung sebagai berikut. Selamat pagi Pak Fember. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Kabarnya baik Pak. Kalau kabar Bapak gimana? Alhamdulillah seperti biasa Pak, luar biasa ya Pak ya. Bagaimana Pak kemarin sudah melakukan coaching dengan coachingnya? Sudah Pak, saya sudah melakukan. Kira-kira gambaran utuh hasil akhirnya bagaimana? Prosesnya berjalan lancar? Kalau kemarin untuk kompetensi ya Pak, saya merasa bahwa itu sudah melakukan dengan baik dan kompetensinya itu baik. Iya, kemarin seperti yang Bapak sudah sebutkan dan jelaskan kepada saya sebelumnya bahwa akan melakukan sesi coaching yang mengikuti alur tirta ya Pak ya. Iya, kemudian masuk nih ke bagian pertama Pak. Bagaimana sih Bapak bisa menjelaskan bahwa sesi coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Kiki itu telah memenuhi alur tirta Pak? Silakan Pak. Baik, kemarin Pak saya sudah mencobanya di alur tirta. Saya sudah mendapatkan tujuan umumnya, kemudian saya juga sudah melakukan identifikasi masalahnya, kemudian saya sudah melakukan mengetahui tentang rencana aksi yang akan itu lakukan, kemudian yang terakhir itu sudah menemukan apa tanggung jawab yang akan dilakukan oleh itu. Oke, baik kita ke hal yang pertama ya Pak, terkait dengan sebelum kita masuk ke yang sudah Bapak jelaskan tadi, tujuan umum, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian proses penjabaran daripada usaha yang akan dilakukan oleh coach Bapak tadi, dalam hal ini di Kiki dalam mengatasi masalah yang beliau hadapi. Nah, selanjutnya terkait dengan kompetensi Bapak, apa yang membuat Bapak yakin bahwa hal ini sangat berpengaruh terhadap kompetensi Bapak? Saya merasa bahwa saya telah mampu mendengarkan aktif, mendengar aktif dari coach saya kemarin. Setelah itu saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nah dengan baik. Ya,
seperti itu ya Pak ya. Nah, dari hasil peninjauan kemarin Pak atau hasil observasi, saya bisa memberikan beberapa review ya Pak ya. Mungkin boleh didengarkan dengan baik. Nantinya yang baik mungkin bisa dilanjutkan supaya bisa lebih baik lagi dan sangat baik. Kemudian hal-hal yang perlu menjadi koreksian atau bahan revisi mungkin bisa direfleksikan lagi, kemudian bisa diperbaiki lagi pada saat sesi coaching ke depannya ya Pak ya. Untuk yang pertama yang bisa saya dapat dari hasil observasinya adalah prosesnya sudah berjalan dengan lancar, komunikasi udah berjalan dua arah nih Pak. Saya lihat ya ada rasa tekanan dari Bapak kepada Koci, dalam hal ini Bu Kiki, dan Bu Kiki masih merasa Koci Bapak merasa kelihatan semasa nyaman dalam memberikan ide maupun gagasannya ataupun memberikan apa sih namanya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan seperti itu. Dan pertanyaannya bukan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup ataupun yang menjudge ya seperti itu, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang menggali apa sih permasalahan Bu Kiki yang bisa saya lihat seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, di sini Bapak dapat mendengarkan secara aktif coach Bapak gitu ketika Bu Kiki memberikan atau bercerita tentang permasalahan beliau, Bapak aktif untuk mendengarkan secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum memberikan pertanyaan lanjutan. Kemudian dalam hal pemberian pertanyaan yang berbobot nih Pak, yang bisa saya lihat pertanyaan Bapak sudah termasuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka ya, tidak menggiring Ibu Kiki untuk menjawab iya atau tidak saja seperti itu. Jadi dalam hal ini Coach Bapak dapat memberikan jawaban yang merupakan alternatif solusi yang saya pikir dapat diterapkan beliau ke depannya supaya permasalahan ini dapat terselesaikan seperti itu Pak. Namun ada satu momen di mana di sini saya lihat sebagai coach Bapak masih memberikan saran ya. Nah, sedangkan rujukan yang kita gunakan di sini adalah sebisa mungkin Pak ketika melakukan coaching kita mengarahkannya dengan pertanyaan yang tadi, pertanyaan terbuka dan berbobot seperti itu Pak. Seperti halnya menggiring Bu Kiki untuk memberikan saran karena Bu Kiki tadi permasalahannya manajemen waktu ya Pak ya. Jadi Bu Kiki mengumpulkan tugas udah dekat deadline, katanya lebih enak idenya lebih cepat keluar kalau udah dekat deadline ya Pak ya. Di situ Bapak terlihat memberikan saran kalau bisa dicicil aja Bu seperti itu. Nah, mungkin kedepannya bisa diganti saran tersebut menjadi pertanyaan. Misalkan untuk kedepannya supaya hal tersebut tidak terjadi, bagaimana upaya Ibu dalam melakukan hal tersebut supaya pekerjaan yang dilakukan pada saat dekat deadline ini dapat dihilangkan seperti itu. Jadi dibawa dalam pertanyaan, tidak langsung diberikan solusinya seperti ini, agar supaya Bu Kikinya juga seperti itu bisa terstimulasi dalam hal mencari alternatif solusi daripada permasalahannya seperti itu ya Pak ya. Bagaimana Pak dengan hal tersebut? Mungkin dari yang tinjauan yang pertama tadi. Oke, baik, saya setelah mendapatkan informasi seperti itu Bu, Pak, saya senang mendengarnya. Saya senang mendengarnya. Saya berterima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Pak Romi kepada saya. Nanti kedepannya juga saya akan memperbaiki apa yang pernah tadi. Kemarin memang saya juga terbawa suasana Pak ya, terbawa suasana sehingga saya menyampaikan solusi. Tetapi setelah itu saya memberikan solusi, saya juga sadar wah saya sudah salah, sehingga saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Distimulasi lagi dengan pertanyaan seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, untuk langkah selanjutnya agar kompetensi Bapak dalam dua hal yang tadi ya, mendengarkan secara penuh atau secara aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini dapat meningkat lagi. Langkah selanjutnya atau tindak lanjut yang Bapak dapat lakukan setelah proses observasi kali ini atau supervisi kali ini, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, yang rencana yang akan saya lakukan Pak, saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan mencoba merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif kepada coachingnya nanti Pak. Saya akan melakukan latihan. Iya. Baik. Kemudian setelah itu dalam hal menjadi coach menurut Bapak nih dari hasil performa kemarin dari skala 0 sampai dengan 10 sekarang nih menurut Bapak
skala Bapak berada di mana? Saya berada di skala 9, Pak. Iya. Bisa dijelaskan Pak, kenapa dapat dikatakan pada level 9? Saya berada di level 9 karena dari yang kompetensi yang akan saya capai. Nah, saya kemarin sudah mendengarkan ibu itu dalam menyampaikan apa masalahnya, mulai dari yang kemarin itu tentang manajemen waktu. Saya mencoba mendengarkan apa yang keluhan ibu itu, kenapa bisa sampai seperti itu. Nah, kemudian saya coba memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga ibu itu bisa menemukan solusi apa yang akan dilaksanakan oleh ibu itu. Dan kemudian yang terakhir itu sampai ibu itu menyampaikan bahwa beliau akan bertanggung jawab, berkomitmen untuk melakukan itu, bukan 1-2 kali, nanti akan terus menerus akan dilaksanakan. Iya, baik Pak, sangat bagus sekali ya Pak. Langkah dan track terhadap kemampuan atau kompetensi Bapak dalam kasus kali ini. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari hasil observasi boleh nggak dijelaskan lagi? Mungkin dari hasil pendengaran tadi bisa kita coba lagi ya Pak ya. Kan tadi mendengar secara aktif nih. Dari hasil mendengarkan secara aktif tadi, apa yang bisa Bapak dengarkan dari coach Bapak terkait permasalahannya, kemudian solusi apa yang ditawarkan oleh coach Bapak, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Boleh Pak, silakan. Kalau yang dijelaskan oleh coach saya dalam hal ini Ibu Vivi kemarin menyampaikan bahwa masalahnya itu adalah bagian manajemen waktu. Nah, kemudian di bagian manajemen waktu ini sehingga mendapat kendala-kendala karena banyaknya pekerjaan yang dihadapinya. Nah, kemudian Vivi berencana nanti akan membuat catatan pekerjaan mana yang lebih penting dilaksanakan itu dulu kerjakan. Nah, kemudian beliau juga nanti berencana akan bekerja sama dengan suaminya, pelaku ya keluarga, sehingga bisa membantu beliau. Kemudian juga nanti akan bekerja sama dengan rekan sejawatnya ya, karena bisa juga mengingatkan beliau. Nah, kemudian mengerjakan pekerjaan ini dengan cara mencicil. Nah, sehingga pekerjaan itu bisa teratasi semua dan tidak mengejar deadline. Iya. Baik, sangat bagus sekali ya hasil pendengarannya ya Pak ya. Saya rasa ini dapat terangkum kemudian dari awal sampai akhir coaching kemarin, dan saran yang Bapak telah berikan juga itu sudah masuk ke dalam sesi coaching kita tadi, kemudian dapat diubah ke dalam bentuk pertanyaan yang terbuatkan tadi, sudah bisa direvisi daripada sempat kekeliruan tersebut ya Pak ya. Kemudian kalau kedepannya nih Pak, kemarin kan sudah melakukan sesi coaching yang pertama nih Pak. Sesi coaching selanjutnya, apa harapan Bapak dalam kegiatan coaching selanjutnya Pak? Oke, kalau untuk coaching selanjutnya saya akan mencoba menggali, mendengarkan coachingnya ini dengan baik, dengan seksama. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti coachingnya itu bisa menjelaskan dan menemukan sendiri solusi apa yang akan dilakukan dia, sehingga nanti coachingnya ini juga akan berkomitmen untuk melaksanakannya itu. Iya Pak, sangat baik ya hasil daripada paparan Bapak hari ini terkait daripada sesi coaching kemarin, kemudian hasil review tadi. Kemudian yang bisa saya bisa kembali bold lainnya adalah dari hasil review tadi, saya harap yang baik dapat ditingkatkan lagi atau dipertahankan minimal Pak, atau enggak kedepannya bisa lebih baik lagi levelnya. Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau udah level 9 semua kedepannya bisa menjadi level 10 ya Pak ya, atau enggak tetap dipertahankan ke level 9 seperti itu. Untuk sedikit kekeliruan tadi saya patut apresiasi Bapak dapat merasakannya langsung dan bisa langsung mengubahnya ke dalam bentuk pertanyaan ke depannya seperti itu Pak. Kemudian hasil coachingnya saya anggap sangat baik Pak, kemudian kedepannya bisa lebih baik lagi, dan hasil daripada coaching yang kita lakukan dan hasil observasi pada sesi kali ini akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ke depannya. Dan selanjutnya apakah ada masukan lagi atau pertanyaan dari Bapak? Baik, terima kasih Pak Romi. Saya merasa lebih memahami di area mana yang akan saya perlu kembangkan. Kemudian saya juga berterima kasih atas bimbingan dan dukungan dari yang diberikan oleh Pak. Ya, baik Pak. Setelah melakukan sesi coaching dan observasi kita pada hari ini,
apa perasaan Bapak? Saya merasa lega Pak. Nah, saya juga bisa melihat kemampuan saya sejauh mana dan bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, baik, alhamdulillah ya Pak ya. Semoga apa yang saya lakukan dapat sedikit membantu Bapak dalam melakukan sesi coaching pada kali ini. Kemudian observasi kita pada kali ini dapat dijadikan pembelajaran juga buat Bapak dan saya pun juga ke depannya seperti itu Bapak. Terima kasih atas waktunya saya ucapkan kepada Pak Pember. Kalau gitu kita lanjutkan di lain waktu lagi ketika ada kesempatan ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Atas perhatiannya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.